Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Aprianti dengan NIM 20060200068, Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang kasus organisasi Papua Merdeka atau OPM dengan pemerintah Indonesia dan dampak apa yang terjadi pada negara Indonesia jika kasus ini berkelanjutan, sehingga Papua sampai mengundurkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan sejarah berdirinya organisasi Papua Merdeka atau OPM. OPM tersendiri merupakan salah satu kelompok pemberontak di Indonesia yang berusaha mengambil alih Irian Jaya dengan tujuan untuk menciptakan kedaulatan negara Papua Barat. Nah, berdirinya organisasi Papua Merdeka ini sebagai gerakan separatis pada tahun 1961 yang memiliki tujuan yaitu mewujudkan kemerdekaan rakyat Papua dari bagian Papua Barat dari negara Indonesia. Papua dan Papua Barat dulunya pada masa sebelum era reformasi dipanggil dengan sebutan Irian Jaya. Hubungan sejarah Papua dengan bagian Indonesia ataupun Asia tidak dianggap memiliki hubungan oleh Papua, sebab kisah penyatuan Papua ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia ini terjadi akibat perjanjian Belanda dengan Indonesia. OPM ini menganggap perjanjian itu hanyalah pindah tangan dari penjajah Belanda kepada penjajah Indonesia. Terbentuknya OPM atau Organisasi Papua Merdeka dilandasi dari berbagai masalah yang berasal dari pemerintah itu sendiri. Pusatnya pada masalah politik. Seluruh penduduk asli Papua mereka berasumsi bahwa pemerintah pusat berbalik badan dalam pembangunan kesejahteraan dan pembangunan ekonomi rakyat Papua. Hal inilah yang menyebabkan munculnya OPM adalah ketidakmampuan negara dalam penyeimbangan kebijakan politik terhadap kepentingan rakyat Papua. Sebelum OPM membentuk gerakan separatis, OPM ini dulu mulainya dengan gerakan serangan bersenjata, perusakan, penyanderaan, demonstrasi, dan pengibaran bendera Papua Barat oleh suku Afrak di Manokwari, dan akhirnya menyebar ke beberapa kabupaten yang ada di Irian Jaya. Dan saat itu pemerintah Indonesia berpendapat bahwa tindakan OPM ini termasuk melanggar hak asasi manusia dan kedaulatan negara Indonesia, sehingga pemerintah pun melakukan perlawanan. Berlangsungnya penyerangan yang dilakukan oleh ABRI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dengan OPM ini mengakibatkan bertambahnya korban jiwa dari kedua belah pihak. Menurut Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, yaitu Mahfud MD, menyebutkan bahwa kontak senjata antara OPM dengan prajurit TNI ini terus terjadi di Papua pasca pelabelan teroris terhadap OPM. Pada tahun 2021, ada 2 prajurit TNI yang tewas akibat diserang orang tidak dikenal. Dan menurut Mahfud, ada 4 anggota TNI yang berasal dari Yonif 403 WP dan Satgas Yonif 310K mengalami luka tembak akibat dihadang oleh OPM. Atas kejadian tersebut, Mahfud juga memerintahkan TNI, Polri, dan pemerintah agar segera melakukan tindakan cepat, tegas, dan terukur. Mahfud juga mengatakan sebelum aparat melumpuhkan sejumlah anggota OPM pada 27 April, kontak senjata ini menyebabkan 1 prajurit BRIMOB gugur dan 2 lainnya luka-luka. Dengan adanya konflik seperti itu, harus ada upaya dari pemerintah dalam menangani masalah tersebut. Dan berbagai upaya yang dilakukan pemerintah telah banyak dilakukan. Tetapi pemerintah ini belum banyak menghasilkan resolusi yang sempurna. Salah satunya yaitu pemerintah upaya dalam menyelesaikan konflik masalah ini yaitu melalui jalur negosiasi. Dan jalur negosiasi ini merupakan cara pemerintah dalam menangani masalah tersebut dalam pendekatan militer yang menjadi sumber utama konflik Papua. Selain melalui jalur negosiasi, pemerintah Indonesia lewat TNI dan Polri masih harus menggerakkan pasukan untuk menangani penyerangan yang dilakukan masyarakat sipil dan polisi dari Papua. Selain itu, pemerintah juga harus mempertahankan kedaulatan Papua pada Negara Kesatuan Republik Indonesia ini dengan cara yaitu pertama,
Pemerintah Indonesia harus menjaga keamanan dan ketertiban, serta harus meningkatkan dengan tegas kepada pelaku separatisme bersenjata yang melanggar hak asasi manusia. Kedua, meningkatkan kualitas pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi serta demokratisasi. Yang ketiga, menurunkan tingkat perlawanan gerakan separatisme. Yang keempat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah rawan konflik atau separatisme melalui perbaikan akses masyarakat lokal terhadap sumber daya ekonomi dan pemerataan pembangunan daerah. Yang kelima, memenuhi hak-hak dasar rakyat Papua dan memperjuangkan kedaulatan sumber daya alam di Papua. Yang keenam, menindaklanjuti hasil kesepakatan perdamaian Papua dan fokus pada agenda Papua Damai. Yang ketujuh, meningkatkan pengawasan secara tertutup dan jangan terprovokasi sama negara asing. Dan yang terakhir, yaitu meningkatkan sinergitas pemerintah pusat dengan pemerintah daerah Papua. Nah, selanjutnya saya akan membahas poin penting pada materi kita kali ini, yaitu bagaimana sih dampak negara Indonesia jika misalkan Papua ini keluar dari Negara Kesatuan Republik Indonesia akibat konflik OPM dengan pemerintah Indonesia. Baik, jika kerusuhan di Papua ini dibiarkan berkelanjutan, bisa memberikan dampak pada perekonomian nasional. Selain itu juga bisa memberikan persepsi buruk bagi para investor, karena Papua ini dikenal dengan daerah-daerah sebagai sektor-sektor yang banyak menarik investasi tambang. Jika memang hal itu terjadi, kemungkinan pendapatan perekonomian nasional akan turun beberapa persen. Jika dilansir dari Badan Pusat Statistik Nasional, struktur perekonomian di Indonesia bukan didominasi oleh daerah Papua. Karena pada data BPS tersebut, perekonomian di Indonesia didominasi oleh Provinsi Jawa yang memberikan kontribusi kuartal 2 terbesar terhadap PDB sebesar 59,11%. Ternyata, pada data BPS, Provinsi Papua dan Maluku itu hanya memberikan kontribusi sekitar 2,35% saja. Selain itu juga, jika Papua keluar dari negara Indonesia pun akan kehilangan sumber daya alam, yaitu karena Papua merupakan daerah pertambangan emas terbesar di dunia, dan pendapatan perekonomian di Indonesia juga diperoleh dari perusahaan milik asing, yaitu PT Freeport, yang berkontribusi memberikan uang sebesar US$ 15,5 miliar terhadap penerimaan pendapatan negara secara langsung. Sementara, kontribusi berupa keuntungan tidak langsung itu mencapai US$ 29,5 miliar. Selain itu juga, perusahaan ini memberikan lapangan pekerja untuk warga lokal. Nah, seseorang yang bernama Napoleon ini merupakan salah satu pribumi lokal yang menjabat di posisi VP PT Freeport Indonesia, yang artinya perusahaan tersebut itu sangat membantu beberapa warga asli Papua untuk mensejahterakan warga lokal dengan memberikan pekerjaan. Selain itu juga, ada hal lain yang terjadi seperti di Indonesia, akan kehilangan para investor-investor hebat dari luar negeri. Karena itu merupakan pemasukan terbesarnya, karena banyak investor yang berinvestasi di wilayah Papua. Indonesia juga pun akan kehilangan objek wisata kelas dunia, yaitu seperti Raja Ampat. Karena Raja Ampat ini pun menyumbang banyak pemasukan untuk daerah Papua dan negara Indonesia. Nah, selain itu juga Indonesia mungkin akan dimusuhi oleh Amerika, karena kontrak yang ada pada perjanjian PT Freeport mungkin itu bisa putus karena hal ini tidak lagi dengan Indonesia Amerika, tetapi melibatkan Papua sebagai negara pemilik tanah aslinya. Dan Amerika pun akan rugi besar jika kontrak itu hangus. Pasalnya pun, mereka akan kehilangan banyak sekali uang dan pemasukan, dan kemungkinan hubungan Indonesia dengan Amerika itu sangat buruk. Hey, Rambe, Kombe.
bombe Temi no kibe kuba no ko bombe ko Yuma no bungo awe ade Temi no kibe kuba no ko bombe ko Yuma no bungo awe ade Honke 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 riro Honke jombe jombe riro Honke 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 riro Honke jombe jombe riro Hey amko rambe amko aronawa kombe Hey amko rambe amko aronawa kombe Temi no kibe kuba no ko bombe ko Yuma no bungo awe ade Temi no kibe kuba no ko bombe ko